Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala membuat kita memuji Allah dengan pujian yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan syukur kita membuat nikmat yang diberikan kepada kita senantiasa bertambah. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat darinya pada hari kiamat nanti. Masih melanjutkan bab idza jama'a thumma 'ada wa man dara 'ala nisa'ihi fi ghuslin wahid, tentang orang yang melakukan hubungan suami istri kemudian nak mengulang kembali. Artinya apa hukumnya dan bagaimana mandinya? Sahih? Naam. Kemarin sudah kita sebutkan hadis yang pertama, yaitu hadis Aisyah, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam yatufu ala nisaihi thumma yusbihu muhriman yandakhu tiban. Kemudian pada pagi harinya beliau ihram, yaitu pada waktu haji wada. Karena perjalanan ini cukup panjang, dari Madinah ke Mekah itu memakan waktu tidak kurang dari 12 hari, 10 sampai 12 hari. Yang kemudian Nabi alaihissalatu wassalam, sama-sama kita ketahui, beliau hajinya haji qiran, berarti sampai tanggal 13 Zulhijjah beliau belum bisa tahallul besar, belum bisa memberikan hak, belum bisa membayar kewajiban.
kewajiban terhadap istrinya. Jadi kalau seandainya beliau berangkat di di bulan Zulqa'dah di akhir, dia lebih kurang 20 hari lah, lebih kurang harus sampai selesai haji. Maka ini juga termasuk salah satu yang dianjurkan bagi siapa yang hendak meninggalkan keluarganya, musafir atau bepergian yang jauh, supaya memberikan dulu nafkah batin, karena kalau tidak dibayar bisa dikhawatirkan. Tapi kalau sudah dilengkapi dan sudah dicukupi, maka tidak perlu mencari. Sahih? Nah, makanya ini adalah suatu hal yang dipatut untuk diingatkan. Maka Nabi SAW supaya di waktu pelaksanaan haji tidak lagi berpikir hal-hal yang kadang-kadang mengganggu, maka diberikan sebelum ihram. Karena ihram itu ada hal-hal yang dilarang di dalamnya, yang salah satunya adalah melakukan hubungan suami istri. Nah, pada waktu itu karena istri-istri Nabi SAW ikut semuanya pergi haji, maka Nabi SAW memberikan itu dalam waktu yang berdekatan, yaitu di waktu semalam itu menjelang keberangkatan. Seperti kata Aisyah radhiyallahu anha, yatufu ala nisaihi thumma yusbihu muhriman yandakhu tiban. Kemudian pada pagi harinya dia sudah ihram, dan sebelum ihram memakai wewangian. Nah, kemudian ada masalah kemarin, masalah mandi dengan satu kali dari beberapa kali melakukan hubungan suami istri. Mikrofon dah kek masuk lah. Tak ada kau dah. Tulang telak. Apalah ambil sabun. Taib. Kaji panjang dah tak ada kau. Jadi masalah mandi dengan satu kali untuk semuanya dibolehkan atau tidak? Maka kita katakan bahwasanya para ulama mengatakan bahwa mandi di antara itu tidak wajib. Artinya kalau dia mandi bagus, kalau tidak wajib, hanya disunatkan. Kemudian wudu disunatkan atau tidak? Sebagian mengatakan disunatkan, sebagian mengatakan tidak disunatkan. Jumhur mengatakan disunatkan. Alasannya apa? Karena lebih memberikan kesegaran dan memberikan kekuatan. Lebih memberikan kesegaran dan kekuatan. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagian ada yang mengatakan wajib pula. Mengatakan wajib wudu di antara berhubungan kali pertama dengan yang kedua. Karena di situ Nabi mengatakan falyatawadda. Idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'ud falyatawadda. Siapa yang berhubungan dengan istrinya kemudian ingin kembali mengulangnya, maka hendaklah berwudu. Maka ahlul zahir dan sebagian
Ulama Malikiyah mengatakan hukumnya wudu itu adalah wajib. Hukumnya adalah wajib seperti hadis dalam riwayat Imam Muslim. Tapi sebagian mengartikan wudu di situ adalah wudu dengan makna umum, yaitu membasuh bagian-bagian yang diperlukan pada waktu itu. Dan akan lebih dianjurkan lagi mandi atau wudu sebelum mengulang kembali kalau seandainya sudah bercucuran keringat, ya enggak? Nyawa perlu gitu, Bang. Nah, jadi kalau sudah berkeringat, apalagi kalau kita termasuk yang jenisnya keringatnya bau, karena jenis makanan kan yang membuat keringat bau itu kan misalnya yang babak itu apa nomor? Hisab, itu juga bikin bau badan. Kemudian apa lagi? Bawang merah, bawang putih, bawang daun, bawang perai, semua jenis bawang juga akan menyebabkan keringat agak bau. Joyang masuk ya, baunya pada ada patai dan sebagainya. Kalau itu belum lalu, mandi dulu, mandi dulu atau berwudu. Wallahu a'lam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ambil hadis yang kedua dalam bab ini yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Qala hadatsana Muhammad ibn Bashar. Telah menceritakan kepada kami hadis ini Muhammad ibn Bashar yang al-mulaqab bil Bundar, yang bergelar Al-Bundar Al-Basri. Qala, dia berkata hadatsana Muaz ibn Hisham, yaitu Muaz ibn Hisham ibn Abi Abdullah Ad-Dastawai. Abu Abdullah ini namanya Sambar, sin nun ba ra, Sambar Ad-Dastawai. Kemudian qala hadatsani abi, Muaz ibn Hisham Ad-Dastawai ini mengatakan telah menceritakan kepada kami bapakku, yaitu Hisham ibn Abi Abdullah Sambar Ad-Dastawai, an Qatadah, dari Qatadah, yaitu ibn Di'amah ibn Qatadah As-Sadusi Al-Basri, salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi perpustakaan sanad hadis, yaitu Qatadah bin Di'amah As-Sadusi di Basrah. Dia thiqah tapi mudallis, tapi di sini dia tidak mentadlis. Dia katakan qala hadatsana Anas ibn Malik, telah menceritakan kepada kami hadis ini Anas ibn Malik ibn Nadhr Al-Ansari Al-Khazraji, pembantu Nabi alaihissalam sejak Nabi hijrah ke Madinah sampai Nabi wafat. Beliau didoakan oleh Nabi alaihissalam banyak harta, panjang umur, banyak anak. Masya Allah, tabarakallah. Banyak harta, banyak anak, panjang umur. Maka tercatatlah beliau adalah sahabat yang terakhir wafat di Basrah. Sahabat yang terakhir wafat di Basrah, wafat tahun 93 Hijriah. Umurnya hanya lebih kurang 103 tahun, pendek umurnya, dan anaknya lebih dari 100. Ya, anaknya lebih dari 100, maksudnya anaknya dan anak-anaknya. Iso lu tonton ya, inyon banyak-banyak awalnya iso. Ini banyak mungkin, uang banyak-banyak inyon dan iso. Kecil ini akan bermakan dengan Allah yang akan memberikan rezeki. Masyaallah. Jadi
Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu salah satu pula dari sahabat yang 7 yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Qal, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam yaduru ala nisa'ihi fi sa'atil wahidati minal laili wa nahar wa hunna 11. Dia Nabi alaihi salatu wassalam berkeliling memberikan nafkah batin kepada istri-istrinya fi sa'atil wahidah, yaitu dalam satu waktu, maksudnya bukan sejam. Yang salah paham, karena kalimat as-sa'atul wahidah maknanya bukan satu jam, maksudnya dalam satu waktu. Jadi mutlaqal waqt. Karena as-sa' itu juz'un minal waqt. Jadi as-sa'atul wahidah bukan enggaklah makna jam 1 orang. Enggak pula maknanya jam 1, tapi maknanya pada waktu yang sama. Pada waktu yang sama atau dalam satu waktu. Minal laili wa nahar, baik di waktu malam ataupun siang. Ini juga menunjukkan bahwa melakukan hubungan suami istri dibolehkan kapan saja, siang atau malam, walaupun yang paling sehat katanya adalah di waktu sehat. Dia waktu malam, di waktu malam. Dan yang paling ini lagi adalah menjelang subuh. Tapi tergantung kapan tersedianya waktu di nanti subuh tidak mesti waktu itu, cuman dari sisi kesehatan para ulama menyebutkan bahwa waktu terbaik itu adalah waktu seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menandakan bahwa melakukan itu dibolehkan kapan saja, dan itu bukan aib. Kemudian wahunna 11, dan mereka waktu itu jumlahnya 11 orang. Terjadi khilaf di antara perawi, karena di riwayat yang lain, riwayat Sa'id bin Abi Arubah dari Qatadah, dia mengatakan istri Nabi waktu itu 9 orang. Maka wallahu alam, riwayat Sa'id bin Abi Arubah lebih kuat daripada riwayat Hisham ad-Dastawai. Pertama, dari sisi kekuatan perawi, Sa'id bin Abi Arubah lebih kuat dari Hisham ad-Dastawai. Yang kedua, dari sisi fakta, karena istri Nabi kan semuanya 11, masuk Khadijah, masuk Saudah, dan di saat Nabi SAW haji wada, dua-duanya sudah meninggal. Khadijah dan Saudah sudah meninggal. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, berarti yang benar adalah 9 orang. Tapi ada yang mengatakan tidak perlu disalahkan kisah. Mungkin maksudnya adalah termasuk diantaranya adalah hamba sahaya, yaitu Maria Al-Qibtiyah. Jadi 9. Ada kulihat, karena yang menjadi judul bab ini adalah tentang boleh atau tidak melakukan hubungan dengan beberapa orang istri dalam waktu yang berurutan. Berurutan pada suatu waktu. Ya,
Karena apa? Karena kadang-kadang hajat seperti itu. Seperti karena mereka ingin musafir. Ada keinginan ingin meninggalkan mereka dalam waktu yang lama, atau karena ada halangan untuk membayarkan nafkah batin dalam waktu yang lama. Jadi Nabi SAW menjadikan ini sebagai suatu hal yang perlu menjadi perhatian para suami. Jadi kalau ketika ingin musafir, jangan lupa untuk memberi. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa hunna 11. Qala, si perawi berkata, yani Qatadah, qultu li Anas, lalu saya tanyakan kepada Anas, awakana yutiquhu, memangnya Nabi sanggup? Nah kan itu, karena pada umumnya orang tidak sanggup kecuali paling banyak 4. Sedangkan ini dia katanya 9. Makanya Qatadah bertanya pada Anas, karena Anas yang ceritakan, awakana yutiquhu, memang Nabi SAW sanggup melakukan itu dalam satu waktu. Anas mengatakan, kunna natahaddatsu annahu u'tiya quwwata 30. Kami sering berbincang-bincang bahwa Nabi itu alaihissalam diberikan kekuatan 30 orang laki-laki. Diberikan kekuatan 30 orang laki-laki. Berarti kalau 9 masih ada sisa 21 lagi. Begitu kelebihan Allah berikan pada Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi ketika diberikan kelebihan itu, kekuatan 30 orang laki-laki. Dan itu adalah kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, ada yang mengatakan diberikan kekuatan 40 orang. Kekuatan 40 orang laki-laki. Nah, dan kalau di surga, saya tanya nanti, satu orang mungkin diberikan kekuatan 100 orang. Nah, baik dalam makan, minum, ataupun berhubungan suami dan istri. Ya, dalam hadis Zaid bin Arqam diriwayatkan dari Nabi alaihissalam, sesungguhnya laki-laki penduduk surga itu diberikan kekuatan 100 orang. Jadi dia makan makanan untuk 100 orang, minum untuk 100 orang, berjima untuk 100 orang. Jadi insyaAllah orang banyak bidadari. Nah, jadi kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa ahla hadza yakunu hisabu quwwatin bi 4,000. Jadi Nabi alaihissalam diberikan kekuatan itu sehingga beliau sanggup untuk melakukannya. Dan itu tidak mustahil bagi Nabi alaihissalatu wassalam. Tayyib, kunna natahaddatsu annahu utiya quwwata 30. Kami dulu sering bercerita bahwa Nabi alaihissalatu wassalam diberikan kekuatan sebanyak 30 orang laki-laki. Nah, kemudian kaum muslimin dan muslimat dalam hati Allah Subhanahu wa taala, wa qala Sa'id, berkata Sa'id, yaitu Sa'id bin Abi Arubah tadi, murid Anas ibn, atau dia juga murid Anas dan juga murid Qatadah. Wa qala Sa'id an Qatadah inna Anasan haddatsahum, bahwasanya Anas menceritakan kepada mereka bahwa istri Nabi itu tis'u niswah, adalah
9. Ala kulli hal, nak 9 atau nak 11, yang penting bahwa hadis ini menjadi dalil bolehnya mandi hanya satu kali untuk beberapa kali berhubungan badan. Karena sebagian ada yang mewajibkan, sebagian ada yang mewajibkan. Karena secara logika mereka mengatakan secara ijtihad bahwa setiap kita berhubungan berarti satu kali hadas. Sahih? Satu kali hadas. Kemudian berhubungan lagi berarti 2 kali hadas. Kalau 9 kali hadas. Sehingga mereka katakan kalau gitu harus mandi setiap ini. Tetapi hadis ini membantah dan menganulir keyakinan itu. Membantah dan menganulir keyakinan itu bahwa Nabi tidak mandi kecuali hanya satu kali. Maka teori itu tidak kuat kalau berhadapan dengan nas atau dalil dari Nabi alaihissalatu wassalam. Itu sifatnya ijtihad. Sifatnya hanya ijtihad. Yang kedua, itu kalau berhubungan dengan banyak istri. Kalau berhubungan dengan satu istri berulang-ulang, kan juga tidak wajib mandi berulang-ulang. Nah, kalau demikian, maka mewajibkan mandi setiap kali berhubungan adalah dari sisi dalil tidak kuat. Alhamdulillah. Tapi kalau seandainya seseorang nak mandi setiap berhubungan, ya untuk menjaga aroma, untuk menjaga juga lebih membuat kita bersemangat dan refresh, maka itu juga dia tidak dilarang, bahkan dianjurkan. Wallahu taala alam. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan kepada kita satu, bahwa untuk sesuatu yang berkaitan dengan agama ini tidak perlu malu untuk menyampaikan. Artinya harus diketahui. Karena ini Nabi alaihissalam sampai diketahui oleh Anas, diketahui oleh istri yang lain, berarti diberitahukannya supaya sampai kepada umat, sehingga nanti tidak ada yang bertanya-tanya lagi. Sebab Nabi sendiri yang sudah melakukan. Jadi artinya bahwa dalam masalah agama, innallaha la yastahi minal haqq. Allah tidak malu untuk menyampaikan yang hak. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu. Yang kedua, bahwasanya bila seseorang diberikan Allah kekuatan, maka dia dibolehkan untuk melakukan hubungan berulang kali. Tentu saja sesuai dengan kesepakatan laki bini, ya, sesuai dengan kesepakatan laki atau suami istri. Kalau dia tidak tahan lagi, hanya dipaksakan. Makanya dibolehkan laki-laki memiliki lebih dari tiang payah. Laki-laki senyum semuanya, ibu-ibu bangi sono. Nah, oleh sebab itu maka kalau seandainya tidak bisa memberikan, ya, maka diizinkanlah kepada seorang istri atau orang suami untuk memiliki lebih dari ini, karena kebutuhan. Cuman kebutuhan ini harus pula dibatasi dengan kemampuan. Awak butuh tapi tidak mampu. Kemudian juga harus ada keinginan, mampu, ya, dan butuh, tapi awak tidak ingin, juga tidak akan dinikmati. Nah, yang ketiga, bahwasanya berwudu antara
hubungan itu adalah dianjurkan walaupun tidak sampai wajib. Walaupun sampai tidak wajib. Yang ketiga, yang keempat, bahwa berulang kali melakukan hubungan tapi tetap bisa diganti atau bisa dihilangkan hadasnya dengan satu kali mandi. Yang kelima, bahwa Nabi alaihissalam diberikan Allah SWT kekuatan lebih daripada umatnya. Diberikan Allah kekuatan lebih, dan itu adalah kemuliaan bagi Nabi alaihissalam. Ada kemuliaan bagi Nabi alaihissalam. Nah, dan subhanallah bahwasanya beristri lebih dari satu itu bukan hanya dalam Islam, tapi orang Islam kena sarang tahu ya. Sah, ada nggak orang beristri bersatu di agama lain? Nah, di kebudayaan lain ada nggak? Nah, babi ini lebih pada sarang. Ajo dulu, ada sarang bini. Ada sarang bini. Dah ada orang. Jadi jangan salah lo Islam justru membatasi. Dalam 40, 50 kan, tu ajo begini tu. Yang non Muslim masih banyak yang babi ini banyak. Lebih. Tapi tentunya. Jadi bukan ini. Islam justru memberikan batasan. Wallahu ta'ala alam. Kayaknya udah masuk waktu ya. Ya, kita azan dulu. Dan langsung aja kita tutup ya. Kan hujan tuh kan. Siapa yang pulang nanti? Bisa? Baik, azan dulu. Nanti awak tengok kan. Nah.
asyhadu an la ilaha illallah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, mungkin sisa waktu yang ada, kalau ada yang mau ditanyakan dipersilakan. Nah, kita 10 menit ya. Baik. Ya, kalau tidak ada, alhamdulillah berarti terang semua. Hah? Kau jali soalnya. Nah itu dah jali lah. Baik. Jadi kalau tidak ada kita tutup saja. Ini mohon maaf sekali. Kalau gas sudah subuh lah, tak ada anti begini pun. Minta izin dulu ya. Minta izin dulu. Wah, izin doa. Kalau tidak kita ambil satu bab lagi. Nah, jadi insya Allah kita sambung pada pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.